pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI itu. Dan meskipun hasilnya belum memuaskan, tapi sekali lagi saya titip secara pribadi. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI itu. Dan meskipun hasilnya belum memuaskan, tapi sekali lagi saya titip secara pribadi, ini PSI jangan ditinggal. Di luar perkiraan, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melonjak secara drastis. Dalam sepekan terakhir, jumlah suara legislatif PSI dari data Komisi Pemilihan Umum jadi perbincangan masyarakat. Lantaran angkanya tiba-tiba melonjak menjadi 3%. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando merespon soal anomali perolehan suara partainya. Ade menyebut tidak ada campur tangan Presiden Joko Widodo dalam rekapitulasi suara di real count KPU RI. Ade mengklaim apabila ada campur tangan Presiden Jokowi, seharusnya kenaikan suara PSI sudah melonjak dari awal rekapitulasi. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Jadi dia katakan kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya, sampai nggak naik-naik ya, baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowinya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya, ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang ya. Jadi buat saya itu bullshit lah ya, tuduhan-tuduhan semacam itu, operasi sayang anak tuh mengada-ada. Dan saya rasa ini memang konstan bahwa ada begitu banyak pihak yang takut ya PSI bisa lolos ke parlemen ya. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud yang juga politisi PDI Perjuangan, Ciko Hakim menduga ada upaya penggelembungan suara di balik meroketnya suara PSI di Sirekap KPU. Ciko minta agar setiap unsur terus mengawal proses penghitungan suara agar kecurangan tak terjadi. Lonjakan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini kita lihat dalam beberapa hari terakhir sangat tidak masuk akal, dengan lonjakan bisa sampai ratusan ribu hanya dalam beberapa jam, dan juga kenaikan dalam presentasi pencapaian suara yang sudah melampaui 3%, walaupun sebelumnya masih jauh di bawah 3%. Komisi Pemilihan Umum KPU RI memberi jawaban soal lonjakan suara PSI berdasarkan hasil hitung sementara suara legislatif DPR yang dianggap janggal. Komisioner KPU Idam Holik menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan berdasarkan rekapitulasi resmi KPU. Idam juga menambahkan KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dan saat ini sudah berada di tingkat kabupaten kota. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Di aplikasi Sirekap milik KPU, hingga Senin 4 Maret pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, dengan suara masuk 65,84%. Suara PSI, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo ini memperoleh 3,13%. Angka ini sedikit lagi ke angka 4%, syarat minimal parpol duduk di kursi DPR di Senayan. Jika tren lonjakan ini konsisten terjadi, dengan lebih dari sepertiga data belum terhitung, peluang PSI melenggang ke Senayan terbuka. Meski demikian, hingga saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang. Pengumuman resmi hasil pemilu 2024
akan dilakukan pada 20 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.